Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, VT saya sebelumnya kan itu tentang materi bilangan bulat untuk kelas 7 semester 1. Nah, ini latihannya ya. Nah, kita kerjakan yuk. Ini dari nomor 9 ya. Ini nomor satunya yang gampang-gampang dulu, baru setelah itu semakin sulit. Sebenarnya nggak sulit kalau sudah belajar ya. Nah, adik-adik nih. Satu ya, gampang. Intinya yang pertama harus dipahamin dulu, kalau untuk operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, mana angka yang lebih besar tandanya, misalnya ini, angka yang paling besar mana? 3, tandanya apa? Positif gitu. Berarti nanti hasilnya pasti positif. Gitu dia ya. Nah, kalau mana nih yang lebih besar lagi? Nomor 3. Nah, kita kerjakan aja ya. Nomor 1 yuk kita mulai. Minus 2 ditambah 3 sama dengan tambah 3-nya ini kan positif ya. Berarti hasilnya positif. Nah, minus 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikurang 1 ini sama dengan begini sih. 3 dikurang 1 gitu. Ini sama dengan positif 3 dikurang 1 maaf ya, dikurang 2 gitu. Sama aja nih hasilnya. Jadi 3 kurang 2 berapa? 1 gitu ya. Paham ya? Jadi kalau untuk operasi bilangan bulat saya ulangin, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, tanda angka yang lebih besar itu akan mengikuti hasil. Tuh ya. Diingat ya adik-adik. Oke, ini hasilnya 1. Kita checklist dulu. Oke, nah nomor 2 masih dalam hal penjumlahan. 5 dengan 4 mana yang lebih besar? Angka 5. Nah, angka 5 ini tandanya apa? Minus. Maka nanti hasilnya pasti minus. Oke. Nah, minus 5 ditambah dengan 4 gitu. Sama dengan berapa? Ini sama aja sih, tulisnya seperti tadi. Yuk kita balik yuk. Ini kan tadi plus 3 dikurang 2. Ini juga gitu. Enggak ya. Jangan plus 3. Plus 4. Plus 4 dikurang 5. Ini kan tandanya minus ya, 5-nya minus 5. Pindah aja. Gitu. Sama dengan berapa nih? Uangnya ada 4. Gitu kan. Terus dia mau beli jeruknya 5 gitu. Maka uangnya kurang berapa? Kurang 1. Kenapa kurang? Karena lebih besar yang dibeli atau lebih besar angka 5-nya daripada 4-nya gitu. Pokoknya diingat lagi, mana angka yang lebih dominan, angka yang lebih besar, hasilnya akan mengikuti angka yang lebih besar itu. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, ini sepele nggak sih Kak Messi? Sepele, tapi pada saat ujian, jangankan ujian, bahkan anak-anak kuliah ya, orang-orang kerja, teman-temannya Kak Messi, kadang-kadang kalau untuk operasi hitung bilangan bulat suka salah loh. Salahnya di mana? Bukan nggak ngerti tambah-tambah kurang-kurang, bukan, tapi penempatan hasil tandanya minus atau positif gitu ya. Oke. Sekarang checklist dulu kami sih. Iya benernya nanti di Ponten. Nah, nilainya dapat berapa? Dulu waktu kami sekolah ngomongnya Ponten berapa gitu. Ponten 100 dong gitu. Oke ya, kita nomor 3. Ini masih dasar ya. Nah, 9 dengan 6 yang paling besar angka berapa? Angka 9 Kak Messi. Benar, pintar. Berarti hasilnya nanti akan apa ini? Minus gitu ya. Oke, minus 9 ditambah, ini 2 nih, tandanya Kak Messi gimana nih? Nah, kalau dia 2 harus dijadikan 1. Ingat, kalau positif ketemu negatif, hasilnya jadi negatif. Nah, kalau sudah hasilnya negatif, maka kita tulis ulang yuk di sini. Minus 9 dikurang 6. Plusnya udah hilang Kak Messi, udah hilang dong kan, udah disatuin. Jadi kalau
positif ketemu minus atau minus ketemu positif, hasilnya akan jadi negatif gitu. Jadi tandanya satu. Kalau udah gini kan gampang. Nah, karena ini sama-sama nggak perlu dilihat nih. Ini 9 dengan 6 kan angka yang lebih gede, ini 9 Kak Messi. Nah, kan dia sama-sama nih, sama-sama tanda minus. Maka di sini pasti minus. Nah, gitu dia. Jadi minus berapa tuh? Ditambahin aja. Nah, gini nih, utangnya 9. Ini utang 6 lagi. Berarti kan 9, itu dalam kurungnya 9 ditambah 6. Nah, ini minusnya tinggal pindah aja. Minus. Hasilnya pasti minus. 9 tambah 6 berapa? Utangnya 9 ditambah lagi utangnya 6. Jadi berapa? 15. Maka hasilnya minus 15. Checklist. Nah, gitu ya. Sekarang nomor 4 yuk. Sekarang nomor 4. Nomor 4 gimana Kak Messi? Wah, ini kan sama-sama minus Kak Messi. Berarti nanti hasilnya minus dong. Iya memang hasilnya minus. Tapi ngelihat minusnya karena ini kan angkanya paling gede kan. Angka minusnya itu maksudnya angka 4. Tandanya itu minus kan. Memang hasilnya minus. Tapi sebelum tahu hasilnya itu tandanya minus. Ini kan angka tandanya double, kok kami jadi ngeblank ya. Tandanya double. Nah, kalau double kita jadiin apa? Kita jadiin 1 dulu. Nah, kalau tandanya double gini, minus ketemu minus, hasilnya positif. Nah, kalau plus ketemu minus, hasilnya minus. Kalau minus ketemu minus, hasilnya positif. Atau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka kita tulis ulang dulu yuk. Minus 4 jadi plus 3. Nah, oke. Berarti ini hasilnya apa nih nanti tandanya? Negatif. Kenapa? Angka 4 lebih besar dari angka 3 Kak Messi. Pintar. Nah, kalau begitu berarti gini nih. Utang 4 bayar 3. Nah, jadi utangnya tinggal berapa? 1. Pintar, pintar, pintar. Minus 1. Checklist. Nah, sekarang kalau nomor 5 gimana? Tandanya sama-sama minus nih. Mana di sini yang tandanya sama-sama minus? Ini kan double Kak Messi. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, kalau begitu berarti hasilnya apa nanti? Minus, negatif. Gitu. Nah, kalau begini kasusnya berarti 7-nya ditambah 2. Tapi jangan lupa taruh minus di sini. Tapi kalau nggak mau cara yang ini ya, ini cuman karena Kak Messi jelasin aja, jelasin. Jadi hutangnya 7, tambah lagi hutangnya 2 gitu. Hutang 7 dengan hutang 2 berarti 7 tambah 2 berapa? 9. Hutang 9 jawabannya. Hutang 9 atau negatif 9. Mudah ya? Checklist lagi yuk supaya ketahuan nanti ponten berapa. Zaman sekarang nggak ada lagi ya pontennya. Oke, nomor 6 yuk. Nah, ini nomor 6 kita masuk perkalian. Tadi penjumlahan dan pengurangan sudah, sekarang masuk ke perkalian, gampang. Ingat ya, kalau dalam perkalian positif dikali negatif hasilnya negatif. Kalau positif kali positif hasilnya positif. Oke. Kalau positif dengan negatif. Nah, kalau tandanya sama, ini kan kalau nggak ditulis berarti tandanya positif ya. Kalau udah SMP pasti tahu nih. Ini Kak Messi ngajarnya pelan-pelan. Kenapa? Siapa tahu adiknya ikut nonton yang SD. Jadi ikut belajar ya. Oke, positif dengan positif kalau dikalikan hasilnya pasti positif. Kalau positif nggak perlu ditulis kan? 8 kali 5 berapa? 35. 40. Oke, bener nih 40. Checklist. Oke, sekarang perkalian beda tanda. Beda tanda artinya ini negatif, ini positif. Nah, dalam perkalian seperti Kak Messi bilang tadi, kalau dia beda tanda hasilnya pasti negatif. Oke. Ya, paham ya? Kalau perkalian beda tanda hasilnya pasti negatif. Oke, nah kalau begitu 9 dikali 10 sama dengan berapa? 90, berarti hasilnya negatif 90. Ingat ya, dalam perkalian sama tanda hasilnya positif, beda tanda hasilnya negatif. Checklist dulu biar ketahuan nih nanti ponten berapa. Oke, nomor 8. Berarti ini tadi nomor 8. Oke. Nah, ini sama tanda nih.
Kok ada dalam kurungnya Kak? Kan udah ada perkalian tapi dalam kurung lagi. Kenapa di sini dalam kurung? Dalam kurung karena dia minus. Ini kan ada 2 tanda dia jadinya. Jadi harus di dalam minus. Di dalam minus, sorry. Harus di dalam kurung gitu ya. Oke, ini sama tanda. Berarti hasilnya positif. Positif nggak perlu ditulis kan tandanya. Tapi kalau mau ditulis boleh juga sih. Tapi ini untuk latihan aja ya. Nanti kalau di sekolah nggak boleh ditulis. Paham dong? Ya, kalau anak SD aja ini yang kurang paham. Oke, 15 dikali 15 berapa? 15 kuadrat, angka 5. Kalau puluhan angka 5 di belakang, misalnya 15, 25. Ini ada di VT Kak Messi loh. 35, cara cepatnya gimana? Di belakang pasti angka 25. Ini kan sama-sama ini kuadrat ya, 15 kuadrat, 25 kuadrat, 35 kuadrat. Nah, belakangnya hasilnya itu pasti angka 25 karena 5 kuadrat kan 25 ya. Nah, angka puluhannya itu dikalikan angka setelahnya. Setelah angka 1 angka berapa? Angka 2, maka kali ya 2. Setelah angka 2 angka berapa? Angka 3, maka dikali 3. Setelah angka 3 angka berapa? Angka 4, maka dikali 4. Nah, ini dalam kasus dalam soal ini angka puluhannya berapa? 1. Setelah angka 1 berapa? 2, maka dikali 2. Ini kan pastinya 25 ya belakangnya. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, hasilnya 225. Tandanya jangan lupa positif 225. Kalau positif nggak perlu ditulis. Nah, Kak Messi kalau misalnya 25 kali 25. Nah, seperti tadi juga. Hasilnya angka belakangnya 25. Setelah angka 2 berapa? Angka 3. Maka 2 kali 3 berapa? 6. Nah, hasilnya 625. Itu cara cepatnya kalau untuk angka puluhan yang satuannya 5 ya. 15, 25, 35, 45 sampai 95. Oke, paham ya adik-adik? Sekarang kita masuk ke nomor berapa selanjutnya? 9. Ini tadi udah ya, Kak Messi tulisnya double. Ini udah, maka 9 sampai 15 ya. Ini agak lebih sulit dari yang tadi. Kalau yang tadi kan masih dasar. Sebenarnya ini juga dasar ya sayang ya. Ini juga dasar ya adik-adik. Cuman dia tandanya atau operasi hitungnya ada 2. Kalau yang tadi kan masih 1 ya. Misalnya begini nih. Ini sekalipun dia tandanya 3, tapi kan operasi hitungnya ada 1. Minus 9 ditambah minus 6 gitu. Tapi kalau ini dia tandanya ada 3. Dibagi, dikali, dibagi. Oke. Dikurang, dikali, ditambah gitu ya. Nah, kita kerjakan yuk langsung cus, gampang. Ini sangat-sangat gampang untuk anak SMP. Memang ini pelajaran SMP. Tapi kalau adiknya ada yang SD, suruh nonton video Kak Messi juga ya. Biar nanti kalau udah SMP, udah cus kayak jalan tol. Pinternya operasi hitung untuk bilangan bulat atau untuk matematika. Oke, yuk nomor 9 yuk. Nomor 9 ini tandanya positif, ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Yang negatif di dalam kurung kalau dia di tengah atau di ujung. Kalau dia ujung pertama nggak perlu pakai seperti ini, nggak perlu pakai kurung ya. Sampai situ paham ya? Oke, nah di dalam operasi hitung video kakak sebelumnya yang duluan dikerjakan itu apa? Dalam operasi hitung yang pertama yang di dalam kurung. Oke, yang kedua yang mana tuh? Pangkat. Oke, yang ketiga apa? Perkalian. Ini yang dihafal ya sayang ya. Perkalian dan pembagian. Ini sejajar ya. Jadi mana yang sebelah kiri dulu ketemu, maka itu duluan dikerjakan. Gak harus perkalian. Jangan karena kabataku maka harus perkalian duluan. Enggak ya. Kalau ada pembagian yang paling kiri, maka yang pembagian dulu dikerjakan. Oke. Nomor 4. Nah ini juga ya, ingat ya. Penjumlahan dan sorry sebentar ya. Oh my god, sorry ya dek, bentar ya.
apa namanya, memori kami isinya udah itu penuh, lupa hapus tadi. Oke ya, ini penjumlahan dan nah kamera jadi begini. Dan pengurangan ya. Pengurangan. Nah, ini juga sejajar ya. Karena kemarin pernah kami lihat karena ada penjumlahan dan pengurangan. Pengurangannya dulu di sini dan penjumlahannya di sini, maka dia itu terlebih dahulu menjumlahkan gitu. Enggak ya, sama aja, ini sejajar. Penjumlahan dan pengurangan itu sama dengan artinya mereka sejajar. Perkalian dengan pembagian juga sejajar. Oke. Nah, ini dia. Dihafal ya adik-adik yang 4. Oke. Nah, sekarang nih dalam soal nomor 9. Ini ada perkalian, ada pembagian, ada negatif. Maka yang dikerjakan mana dulu? Yang sebelah kiri. Nah, 10 kali minus 12 sama dengan berapa? 12 kali 1 berapa? 12. 12. Nolnya turun, 120. Tandanya apa ini? Ingat yang Kak Misi bilang tadi, dalam perkalian beda tanda hasilnya negatif. Kan beda tanda, ini positif, ini negatif. Maka hasilnya minus 120. Nah, baru nih bagi 6. Bagi 6 sama dengan berapa? 12 bagi 6 berapa? 2. Nolnya pindah cus jadi 20. Tandanya apa? Negatif dong. Kenapa? Karena beda tanda. Jadi perkalian dan pembagian itu sama. Kalau beda tanda hasilnya negatif, kalau sama tanda hasilnya positif. Sama kalau penjumlahan dengan pengurangan, mereka juga sama tandanya. Mana angka yang lebih besar, maka itu akan mengikuti tanda di hasilnya. Oke. Nah, ini dalam hal ini nomor 9, maka tandanya negatif. Karena minus 120 dibagi 6 tandanya kan beda ya. Ini minus, ini positif, maka hasilnya minus 20. Oke, kita checklist nggak nih? Checklist dong kami sih, kan mau diponten nanti. Itu ya. Nah, nomor 10. Nah, yang tadi perkalian dulu, baru pembagian. Yang sekarang pembagian dulu, baru perkalian. Sama-sama minusnya di tengah. Maka mana dulu dikerjain? Yang ini dulu atau yang ini? Yang sebelah kiri. Kenapa? Karena pembagian dan perkalian sederajat, sepangkat, sama. Oke ya. Nah, ini 150 dibagi 50 berapa? 15 bagi 5 berapa? 3. Oke, 3. Nah, oke ya. Baru nolnya udah habis dong, gitu kan. Maka tandanya apa? Tandanya minus. Kak Messi pinter. Kenapa minus? Beda tanda. Ini positif, ini negatif. Maka hasilnya minus 3. Ya. Oke, minus 3 sekarang dikali dengan 50. Sama dengan 3 kali 5 berapa, Dek? 15. Nolnya tinggal pindah cus jadi 150. Tandanya apa? Negatif. Hasilnya negatif 150. Checklist ya. Paham ya? Kalau beda tanda dalam perkalian hasilnya akan negatif gitu ya. Oke, sekarang ini ada pembagian, ada perkalian sama ya. Sama soal nomor 10 ya. Saya buat bedanya gini nih. Ini dia positif, kalau ini dia negatif dengan negatif. Nah, minus 25 dibagi dengan minus 5 sama dengan berapa? 25 bagi 5 berapa? 5. Tandanya apa? Negatif. Salah dong. Kan ini sama tanda, sama-sama minus. Sama-sama minus, jadi hasilnya apa tuh? Positif gitu. Hasilnya positif, jadi ini nggak perlu ditulis positif. Nah, dikali berapa tuh? Kali 1. Nah, 5 kali 1 sama dengan berapa? 5. Tandanya apa? Positif. Karena sama-sama tanda, sama-sama positif. Gitu. Checklist. Oke. Sekarang nomor 12. Nomor 12. Nah, di dalam operasi hitung mana tadi sili-sili Kak Messi ya? Oh my god.
Nah, ini. Nah, yang mana dulu dikerjain? Kurung, Kak Messi. Mana yang kurung? Nah, ini. Ini juga kurung. Ini dikurung karena dia tandanya negatif. Gitu. Tidak ada operasi hitung di dalamnya ini. Dia cuma sendiri berdiri di dalam. Gitu. Kalau ini kan ada dua, berarti ada operasi hitungnya. Gitu. Maka yang kurung dulu kan dikerjakan kurung. Nah, 20 dikurang 25. Ayo. 20 dengan 25. Mana yang lebih besar angkanya? Angka 25. Angka 25 tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya pasti di sini negatif. Gitu. Punya uang 20, mau beli jeruknya 25. Berarti kurang berapa? 5. Oke. 5. Jadi minus 5 hasilnya. Nah, sekarang kita turunkan nih. Perkalian. Cus. Minus 8. Cus. Plus 10. Mana dulu yang dikerjain? Perkalian atau penjumlahan? Perkalian. Maka ini sama tanda kan? Minus dengan minus. Maka hasilnya nanti apa? Positif. Pintar. Nah, minus 5 dikali minus 8 sama dengan 40. Nah, 40 ditambah 10 sama dengan berapa? 50. Tandanya apa? Positif gitu, karena ini hasilnya sudah positif. Positif ditambah positif hasilnya positif. Checklist ya. Sekarang nomor 13. Nomor 13, yuk ini lebih panjang lagi nih, tapi gampang kok ya. Mana dulu yang dikerjain? Dalam kurung. Nah, 30 tambah 20 sama dengan berapa? 50. Oke. 50 dibagi minus 5. Dibagi minus 5. Oke, beda tanda hasilnya akan menjadi negatif. Maka 50 dibagi minus 5 sama dengan berapa? 5 kali 10 sama dengan 50. Maka hasilnya 10 kan? Tandanya apa? Negatif. Nah, negatif. Oke. Ingat dulu ya, negatif berapa tadi? Negatif 10. Nah, ini kali 4. Nah, negatif 10 dikali 4 beda tanda, maka hasilnya akan menghasilkan negatif juga. Kan beda tanda. Ini positif kan di sini. Nah, ini negatif. 10 kali 4 sama dengan 40. Tandanya negatif, maka negatif 40. Negatif 40. Oke. Nah, ini beda tanda. Double tanda. Ini ada dua, ada positif, ada negatif. Maka positif dengan negatif jadi negatif. Kalau di sini negatif dengan negatif hasilnya positif. Pintar. Nah, berarti dia dikurang 100 gitu. Nah, minus 40 dikurang 100 sama-sama utang. Utang 40 dikurang utang 100 berarti 100 atau ya, ini taruh atau ya. Atau minus dalam kurung 40 tambah 100. Nah, utangnya sama-sama utang berarti 40 dengan 100, ya kan? Berapa tuh? 140. Minusnya jangan lupa. Berarti hasilnya minus 140 gitu. Ya, checklist. Paham ya ini ya? Nomor 13 paham ya adik-adik? Yang mana dulu dikerjakan? Yang kurung. Setelah itu tanda yang duluan, bagi atau perkalian. Karena pembagian, maka pembagian dulu gitu. 50 dibagi minus 5 sama dengan minus 10. Minus 10 kali 4 sama dengan minus 40. Minus 40 dikurang 100 sama dengan minus 140. Oke, sekarang nomor 14. Nomor 14 nggak ada kurung. Kurungnya ini cuman karena dia tandanya negatif aja. Maka, nah mana nih tadi? Kurungnya nggak ada, maka kita lewati. Pangkatnya nggak ada juga kita lewati. Sekarang perkalian atau pembagian. Mana nih? Pembagian dulu Kak Messi. Oke, yang pembagian dulu kita kerjakan. Nah, ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Maka minus 60 dibagi dengan 5 berapa? Berapa? Minus 60 dibagi 5. 5 kali berapa supaya 60? Gitu dia. 12. Hasilnya apa? Negatif. Negatif 12. Kok 12 ya? Benar ya 12 ya?
Iya benar Kak Messi, 12. Oke ya. Nah setelah itu kan ini udah ketemu nih yang pertama kali dikerjakan. Maka susun aja dulu ini 40. Terus ini tandanya kurang. Karena ini hasilnya tadi minus 12, taruh dalam kurung. Gitu. Terus mana lagi yang belum dikerjakan ini? Plus, ini minus 6. Baru dikali 5. Nah, sekarang kalau sudah disusun begini, terus kan tahu tuh mana dulu lagi yang dikerjakan ya. Kurungnya udah nggak ada, pangkat nggak ada. Maka pembagian dan perkalian. Sini pembagian atau perkalian mana tuh? Nah ini dia. Maka minus 6. Iya, minus 6 dikali dengan 5 sama dengan berapa? Beda tanda, minus 6 dengan positif 5. Maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 30. Ya kan? Nah, kita susun lagi nih. 40 dikurang minus 12 ditambah minus 30. Berarti dalam kurung. Iya kan? Oke. Nah, kurung nggak ada, pangkat nggak ada, perkalian dan pembagian nggak ada. Sekarang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini pengurangan dulu Kak Messi, boleh nggak dikerjakan dulu? Boleh. Penjumlahan dan pengurangan itu setara atau setingkat. Nah, dalam hal ini kan double tanda ya, ada 2 tanda. Maka kita harus jadikan satu. Negatif ketemu negatif maka jadi positif. Maka 40 tambah 12 sama dengan berapa, Dek? 52. Nah, ini juga beda tanda, double tanda nih Kak Messi. Nah, kita jadikan satu. Positif dengan negatif maka hasilnya negatif. Kalau beda tanda hasilnya negatif, kalau sama tanda hasilnya positif, maka 52 negatif atau kurang 30. Oke. Maka hasilnya berapa? 52 kurang 30. 22. Maka nomor 14 hasilnya 22. Mudah kan? Mudah, ini karena kami jelasin aja. Tapi kalau pada saat ujian udah paham banget nih operasi hitung, cepet ngerjakannya. Oke ya. Nomor 15 kita yang kerjakan sama-sama atau jadi PR nih. Kita kerjakan sama-sama aja ya.